Ada satu pangkalan militer terpencil yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Kenapa kok tempat ini, Diego Garcia, sampai jadi sasaran serangan rudal Iran? Yuk kita bedah sama-sama. Semuanya berawal dari sebuah serangan. Walaupun gagal, serangan rudal balistik ini langsung menyorot pangkalan super rahasia ini ke panggung dunia. Dan ini bikin geger. Jadi begini ceritanya secara singkat. Iran nembakin 2 rudal balistik ke pangkalan militer AS Inggris yang super penting. Hasilnya, dua-duanya gagal kena sasaran. Rudalnya sih emang meleset, tapi pesannya sampai. Nah, di sini kita akan bahas kenapa serangan gagal ini justru jadi insiden internasional yang besar banget dan apa yang bisa kita pelajari dari sini soal pergeseran kekuatan global. Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Pada tanggal 21 Maret 2026, Iran melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar latihan militer. Ini tindakan agresi yang nyata. Jadi, Iran ini mengarahkan 2 rudal balistik jarak menengah langsung ke Diego Garcia. Kabarnya, 1 rudal berhasil ditembak jatuh sama kapal perang AS, sementara yang satu lagi, rusak di tengah jalan. Targetnya sih aman, tapi niat penyerangnya udah jelas banget kan? Respons dari Inggris tentu aja cepat dan keras. Kementerian Pertahanan mereka langsung mengutuk serangan itu, menyebutnya sebagai tindakan sembrono dan eskalasi yang berbahaya. Terus, pertanyaannya, kenapa sih pulau kecil dan terpencil ini bisa jadi begitu penting, sampai-sampai jadi target rudal balistik segala? Nah, jawabannya ada pada nilai strategisnya yang luar biasa. Coba kita lihat lokasinya. Diego Garcia itu jaraknya 2.360 mil dari Iran. Jauh ya? Tapi ternyata cukup dekat untuk dianggap sebagai ancaman oleh Iran, dan sekarang terbukti cukup dekat untuk jadi target. Dan jangan salah, ini bukan pos jaga biasa. Ada sekitar 2.500 tentara Amerika di sana. Jadi pangkalan ini tuh semacam hub, pusat operasi udara dan laut yang super krusial buat seluruh wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Lihat aset-asetnya. Ini yang bikin nilainya luar biasa. Ada landasan buat bomber B-52, fasilitas bahan bakar raksasa, radar canggih. Pangkalan ini jadi kunci waktu Perang Teluk tahun 1991 dan Perang Irak 2003. Makanya pangkalan ini sering dijuluki kapal induk yang nggak bisa tenggelam. Benar-benar jadi tulang punggung operasi militer barat selama puluhan tahun. Oke, sekarang kita geser ke sisi politiknya. Karena, urusan kepemilikan pulau ini ternyata rumit banget. Ada sengketa internasional yang tegang di baliknya, yang bikin serangan ini jadi makin berlapis maknanya. Nah, garis waktu ini nunjukin gimana sengketa ini udah berjalan puluhan tahun, dan baru sekarang mencapai puncaknya. Dulu, ini langkah strategis Inggris setelah Perang Dunia II, tapi sekarang, jadi masalah diplomatik yang besar. Jadi, intinya begini, Inggris setuju buat menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos ke Mauritius. Tapi, mereka sewa balik pangkalan Diego Garcia selama 99 tahun. Kesepakatan ini harusnya jadi solusi kan? Malah bikin gesekan baru sama pengguna utama pangkalan itu, yaitu Amerika Serikat. Awalnya lucu juga, pemerintahan AS kelihatannya setuju-setuju aja. Bahkan Donald Trump sempat memuji kesepakatan itu sebagai pencapaian monumental. Tapi dukungan itu nggak bertahan lama. Di tengah ketegangan lain, Presiden Trump tiba-tiba berbalik arah. Dia secara terbuka mengkritik keras keputusan Inggris, menyebutnya tindakan kebodohan besar dan nunjukin kelemahan total. Dan komentar terbarunya ini, makin jelas lagi. Dia secara langsung nyambungin kesepakatan itu dengan rasa frustrasinya karena Inggris awalnya sempat ragu-ragu ngasih izin serangan AS ke Iran dari pangkalannya. Ini nunjukin betapa eratnya hubungan antara politik dan strategi militer. Jadi, kenapa serangannya sekarang? Apa sih alasan Iran melakukan serangan jarak jauh ini? Nah, jawabannya datang langsung dari Tehran sendiri. Lewat media sosial, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada dasarnya bilang kalau serangan rudal ini adalah balasan langsung. Semacam tembakan peringatan yang pesannya jelas. Kalau kalian kerjasama dengan AS melawan kami, akan ada konsekuensinya. Rudalnya boleh jadi gagal. Tapi, upaya penyerangannya itu sendiri justru mengungkap sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi para analis keamanan Barat. Sesuatu yang bisa dibilang mengubah total perhitungan strategis mereka. Nah, ini bagian yang paling bikin kaget. Coba lihat perbandingannya. Dulu, para analis memperkirakan jangkauan terjauh rudal Iran itu sekitar 1.900 mil. Tapi serangan ke Diego Garcia ini nunjukin mereka bisa mencapai lebih dari 2.360 mil. Itu lompatan teknologi yang mengejutkan semua orang. Dan ini dia poin krusialnya.
Serangan ke pulau terpencil ini tiba-tiba membuka pertanyaan yang sangat serius dan menakutkan tentang seberapa rentannya daratan Inggris itu sendiri. Diego Garcia mungkin punya pertahanan yang bagus, tapi London? Enggak. Inggris nggak punya sistem pertahanan rudal balistik yang efektif. Jadi gagalnya rudal itu justru mengirimkan pesan yang paling jelas, langsung ke jantung Eropa.